Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis layanan konseling. Nama: Arya Ayu Wulandari, NPM 211080109. Jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam kelas F. Dosen pembimbing Bapak Hardiansyah Masya, MPD. Apa sih yang dimaksud dengan layanan bimbingan dan konseling? Layanan bimbingan dan konseling yaitu proses pemberian bantuan yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan agar tercapai kemandirian dalam pemahaman dirinya, sehingga orang tersebut sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan sekitarnya, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Layanan bimbingan dan konseling terdapat 10 layanan. Apa saja sih? Yang pertama, layanan orientasi. Yang kedua, informasi. Yang ketiga, penempatan dan penyaluran. Yang keempat, pembelajaran. Yang kelima, konseling perorangan. Yang keenam, konseling atau bimbingan kelompok. Yang ketujuh, konsultasi kelompok. Yang kedelapan, konseling kelompok. Yang kesembilan, layanan media. Yang kesepuluh, layanan advokasi. Layanan yang pertama yaitu layanan orientasi, yaitu layanan yang ditujukan untuk peserta didiknya atau siswa baru guna memberikan pemahaman dan penyesuaian akan dirinya terhadap lingkungan sekolah. Yang biasanya itu tuh dalam layanan itu tuh siswa didik atau peserta didik baru itu tuh agar dapat bermasyarakat atau dalam kegiatan belajar dan mengajar itu tuh bisa mengatur pola kehidupan sosial terhadap teman-temannya, terhadap guru. Informasi yaitu layanan yang bertujuan untuk memberikan peserta didiknya dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenali dirinya, merencanakan, mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, sebagai anggota keluarga, dan sebagai anggota masyarakat. Terus biasanya itu layanan informasi ini bertujuan untuk memenuhi kekurangan seseorang akan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu pelayanan penempatan dan penyaluran, yaitu serangkaian kegiatan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didiknya agar dapat menyalurkan atau menempatkan dirinya dalam berbagai program sekolah, kegiatan belajar, penjurusan, kelompok, belajar pilih pihak pekerjaan, dan masih banyak lagi. Sesuai dengan minat dan bakat mereka tentunya, terus dan kemampuan mereka serta kondisi fisik mereka. Layanan yang keempat yaitu layanan pembelajaran, yaitu layanan yang memungkinkan peserta didiknya mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi belajar yang cocok, dan kecepatan baik. Materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan konsultasi belajar serta berbagai aspek tujuan kegiatan dan lain-lain. Dan masih banyak lagi tentunya ya, yang berguna untuk kehidupan di masyarakat, anggota keluarga, dan dalam sekolah. Layanan yang kelima yaitu layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan yaitu layanan yang memungkinkan peserta didiknya memperoleh pelayanan secara pribadi melalui tatap muka dengan konselor atau guru-guru gitu, atau guru-guru konselor dalam rangkaian pembahasan dan pengetahuan atau penuntasan masalah yang dihadapi peserta itu. Contohnya masalah kayak dalam sekolah, kayak misalnya anak itu tuh dibully oleh kawan-kawannya, atau dalam keluarga misalnya anak itu sering dimarahin orang tuanya atau broken home dan lain-lain. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok ini bertujuan untuk memungkinkan sejumlah peserta didiknya secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan narasumber tertentu. Terus layanan yang ketujuh yaitu layanan konseling kelompok, yaitu layanan yang bertujuan untuk memungkinkan peserta didiknya dan menyelesaikan permasalahan yang dialami melalui dinamika kelompok atau terfokus dalam masalah pribadinya gitu. Layanan konseling yaitu layanan bimbingan
yang memungkinkan peserta didiknya memperoleh kesempatan untuk berbicara dan dinamika kelompok terfokus pada masalah pribadi. Terus layanan media yaitu layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan sehingga membuat mereka saling bertentangan dan bermusuhan.